Nah, ini banyaknya permintaan di kolom komentar dari teman-teman untuk tidak berhenti membahas tentang Rohingya. Nah, ini apa kabar nih Rohingya nih? Selama ini kita jarang sekali mendengar kabar dan berita tentang para etnis Rohingya atau pengungsi-pengungsi gelap, pendatang gelap yang ada di Aceh dan Sumatera Utara sono. Nah, seperti apa kabarnya? Ini ada kabar terbaru, sebenarnya bukan terbaru tapi sudah dari minggu yang lalu saya mengetahui kabar ini. Dan ya, karena akhir-akhir ini saya jarang membuat konten tentang Rohingya, saya kemarin ada beberapa konten tentang Vanili. Ini sedikit lagi kita membahas tentang Rohingya. Jadi walaupun saya membahas tentang Vanili dan pertanian lainnya, saya nggak akan pernah berhenti membahas tentang Rohingya. Karena banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk tidak berhenti membahas tentang Rohingya. Nah, ini kabar terbaru tentang Rohingya, yaitu pelaku penyelundupnya yang dari Bangladesh sono, yang 3 orang itu kemarin dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara. Yang di Aceh itu yang 3 orang pelaku yang tertangkap dulu nahkoda kapalnya itu dituntut 7 tahun penjara. Nah, kalau menurut saya sih 7 tahun itu udah lebih dari cukup ya untuk seorang penyelundup. Tapi yang menurut saya tidak cukupnya itu hanya mereka yang dikenakan hukuman 7 tahun penjara. Jadi hukuman untuk mereka sudah cukup lah kalau 7 tahun penjara, tapi tidak cukupnya kenapa yang orang lokal yang menerima tidak dikenakan juga hukuman. Ya setidaknya walaupun tidak 7 tahun tuh, mereka yang gembar-gembor selama ini memasukkan atau menerima Rohingya ya paling tidak 2 tahun atau 1 tahun udah cukup lah untuk orang lokalnya. Karena gini, tidak mungkin mereka bisa masuk ke sini tanpa ada permainan dari orang dalam. Orang dalamnya itu nggak tahu kita siapa. Kalau kita nyebutin salah satu nanti kita dibilang fitnah lagi, bikin kabar hoax lagi, pencemaran nama baik lagi. Ya kalian tahu sendirilah, yang gembar-gembor itulah yang mungkin yang menerima mereka. Karena nggak mungkin permainan ini hanya dimainkan oleh orang dari Bangladesh ataupun dari Myanmar. Kalau memang hanya orang-orang luar negeri yang mempermainkan, harusnya mereka itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Penjagaan laut pun di Indonesia sangat ketat. Jadi tanpa ada orang lokal yang bermain dalam kasus ini, mereka nggak akan lolos. Kan seperti itu mungkin, tapi ya itu kabar yang terbaru saat ini, yaitu mereka para pelaku atau yang menyelundupkan dikenakan hukuman 7 tahun penjara. Tuntutan dari JPU sih dalam persidangan, cuma kan keputusannya kita nggak tahu tuh, belum ada beritanya sampai saat ini. Ya mudah-mudahan sih itu akan dikenakan ya, 7 tahun penjara dikenakan kepada mereka 3 orang yang sudah tertangkap itu. Lalu dari situ, masa iya sih mereka sudah tertangkap tidak bisa mencari tahu orang lain, orang lokal yang bermain bersama dengan mereka? Tapi kalau untuk mengungkap itu kemungkinan susah ya, sulit ya, karena udah tahu sendirilah dari zaman nenek moyang di Indonesia, kasus-kasus apapun kalau dikiranya kasus itu menghasilkan, itu akan banyak ditutup-tutupi. Penyelidikan pun tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, itu sudah bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasianya orang umum. Jadi mereka sudah tahu semua, masyarakat sudah tahu semua tentang hal itu. Nah, ini ya berita yang ada artikelnya di Google, silahkan dicari untuk berita selengkapnya tentang pelaku penyelundup Rohingya yang dikenakan hukuman atau yang dituntut hukuman 7 tahun penjara. Nah, untuk kabar yang sekarang ini belum ada nih, si para Rohing ini belum ada yang masuk lagi, dan diperkirakan dalam waktu dekat pun belum ada yang mau masuk. Tapi kita nggak tahu. Kalau mungkin mereka sudah mengetahui bahwa orang Indonesia itu semua menolak Rohingya, mungkin mereka akan menggunakan cara lain, bagaimana caranya agar dia masuk tidak diketahui masyarakat. Itu bisa terjadi seperti itu. Kata mungkin ya namanya salam tempel itu kan, Indonesia itu kan sudah hal yang umum dan hal yang wajar. Kemungkinan itu juga bisa terjadi. Jadi nanti tahu-tahu nanti mereka sudah banyak di Indonesia. Lalu yang kedua,
Pembahasan yang kedua yaitu tentang Rohingya ataupun pengungsi-pengungsi lain yang di Makassar. Yang di Makassar itu kemarin sampai demo dan bentrok dengan polisi. Itu mereka minta mereka tuh diteruskan ke negara lain, ke negara ketiga. Itu udah dari lama mereka itu demo dan demo minta diteruskan ke negara lain. Dan selama ini UNHCR yang mengatakan mereka hanya sementara transit di Indonesia karena kapalnya rusak untuk meneruskan perjalanan menuju ke negara ketiga. Nah, negara ketiganya yang mana? Lalu kenapa ketika mereka yang transit di sini, sedangkan mereka ini sudah lama di Indonesia, sudah puluhan tahun, minta diteruskan ke negara lain, kenapa UNHCR tidak mau meneruskan mereka? Apakah UNHCR itu tidak punya biaya? Apakah UNHCR itu tidak punya dana untuk memberangkatkan mereka? Atau bagaimana? Atau UNHCR harus meminta dana dulu kepada pemerintah baru mereka bisa meneruskan para pengungsi ke negara ketiga, atau bahkan jangan-jangan tidak ada negara ketiga selain Indonesia itu tidak ada yang menerima pengungsi-pengungsi itu, jadi UNHCR tidak bisa memberangkatkan mereka. Kira-kira yang mana itu? Kan selama ini gembar-gembornya UNHCR semua biaya ditanggung oleh UNHCR, tapi ternyata enggak kan, dari pemerintah Indonesia kan yang menanggung biaya kebutuhan para pengungsi itu, bukan UNHCR. Bahkan diberitakan UNHCR itu sekarang udah nggak punya biaya, nggak punya dana. Kok bisa UNHCR nggak punya biaya, nggak punya dana? Organisasi dunia besar itu yang dinaungi oleh PBB, kok bisa UNHCR tidak punya dana, tidak punya biaya untuk mengurus, untuk memberangkatkan para pengungsi yang di Indonesia ini yang meminta, sampai demo-demo meminta diteruskan ke negara ketiga. Ya kalau memang UNHCR benar bisa sanggup mengurus mereka untuk meneruskan perjalanan dari Indonesia ke negara ketiga, ya kenapa dari dulu nggak diteruskan? Sudah permintaan dari para pengungsi ini kan minta diteruskan. Kenapa dipersulit kalau memang UNHCR itu punya biaya? Ya udah tinggal disewain kapal kah, dibeliin kapal kah, atau mungkin dibiayai keberangkatan mereka kah untuk menuju ke negara ketiga kalau ada yang nerima. Itu repotnya. Jadi repotnya itu kalau ada yang menerima, kalau nggak ada yang menerima ya mau kemana? Jadi mereka ke sini masuk ke Indonesia dengan alasan transit, dengan alasan kapal terdampar, karena mau meneruskan ke negara ketiga. Lah negara mana yang mau menerima mereka? Ada enggak? Kalau memang ada, UNHCR sudah pasti bisa memberangkatkan mereka. Kalau memang ada negara ketiga tapi UNHCR tidak mau memberangkatkan mereka, ada apa dengan UNHCR? Ada apa dengan mereka? Ada permainan apa di belakang? Coba. Sekarang yang meminta itu pengungsinya untuk diteruskan ke negara ketiga, UNHCR tidak bisa meneruskan. Kenapa? Nah, kalau memang UNHCR tidak bisa meneruskan, jangan beralasan dengan menerima para pengungsi itu masuk ke Indonesia dengan alasan cuma transit. Itu jangan alasan seperti itu. Berarti mereka akan selamanya ditinggalkan di Indonesia oleh UNHCR karena UNHCR tidak mau memberangkatkan pengungsi yang sudah ada, yang sudah puluhan tahun. Nah, mungkin seperti itu. Ya, kita lanjut ke kabar-kabar selanjutnya.